Salam jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah, Minggu 24 Maret 2024. Do the best and God will do the rest. Yesus menjalani suatu penderitaan yang teramat sangat. Kitab suci hanya menampilkan kisah tatkala Yesus dihukum mati, tatkala Yesus diolok dan mendapat penghinaan sana-sini, tatkala Yesus harus memanggul salib, tatkala Yesus menghembuskan nafas dan wafat di salib. Namun, kitab suci tak menjabarkan detail pasti soal penderitaan Yesus. Berapa ribu darahnya yang tertumpah menghiasi jalan, berapa ratus bilur mewarnai tubuhnya, berapa banyak luka membenam di badannya, berapa banyak penghinaan yang ia dapat, berapa berat salib yang ia pikul, betapa beratnya ia mesti menahan sakit dan malu saat tergantung dalam keadaan telanjang di salib. Yesus, karena cinta kasihnya yang begitu besar pada Allah dan manusia, rela menanggung semua penderitaan itu, bahkan menghembuskan nafas sebagai penjahat di palang terhina demi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Yesus rela diadili, diolok, dan disalibkan. Ia merelakan dirinya untuk dipukul, diludahi, didera, bahkan disalib sampai mati. Cinta yang tanpa syarat kepada Allah dan manusia menghantar Yesus ke bukit Golgota. Cinta mampu mengatasi rasa takut dan maut. Sengsara dan wafat Tuhan sering kita baca atau dengarkan, baik saat misa, katekese, ataupun dalam doa-doa pribadi kita. Namun, cerita sengsara dan wafat Tuhan kita ini anggap hanya sebagai salah satu cerita yang pernah kita dengar atau baca. Kita melihat kisah suci ini tak lebih dari sebuah kisah masa lalu yang dibacakan berulang-ulang, lantas kehilangan makna dari apa yang ada di baliknya. Akibatnya, kita sering melihat peristiwa ngeri namun berahmat itu hanya sekedar cerita biasa, tak lebih dari sebuah kisah roman tragedi yang berujung tragis. Karena itu, kita tak mampu menyentuh arti penderitaan Tuhan kepada kita. Karena dosa kita, hati kita tak mampu menyentuh arti penderitaan Tuhan pada kita. Kita memilih menutup hati pada makna penderitaan dan wafat Yesus. Kita menjadi kaku dan acuh tak acuh pada keselamatan yang Yesus berikan. Hati kita mati rasa terhadap kisah duka suci, sengsara, dan wafat Tuhan kita. Apa yang kemudian terjadi pada kita? Akibatnya, hati kita pun tak mampu menyentuh arti penderitaan dan jeritan minta tolong sesama dan alam ciptaan. Kita memilih menutup hati, menutup mata, menutup telinga pada penderitaan sesama dan alam ciptaan. Kita lebih memilih berdiri dari jauh, sekedar melihat sesama yang menderita dan alam yang makin rusak, tanpa sedikit pun tergerak untuk ikut ambil bagian menyelamatkan mereka. Kita memilih menjadi kaku dan acuh tak acuh pada teriakan mereka yang memohon minta diperhatikan. Sampai kapan kita akan begini? Kenangan akan sengsara Tuhan mengajak kita untuk membuka hati pada cinta, penderitaan, dan wafat Tuhan yang bersedia berkorban untuk kita. Kenangan akan sengsara Tuhan pun mengajak kita untuk peduli pada derita Tuhan yang hadir dalam diri sesama dan alam di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan yang berkorban untuk keselamatan kita, kita pun mendapat panggilan khusus untuk berkorban bagi keselamatan sesama dan alam ciptaan. Sejauh mana kita mampu. Lakukan semuanya dalam cinta, sebatas kemampuan kita. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan sisanya. Semoga. Amin.